Nah, ke pembahasan selanjutnya adalah tentang long run production. Ini adalah produksi jangka panjang. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu asumsinya adalah proses produksinya produsen ini menggunakan berbagai input variabel, lebih dari satu variabel yang dapat diubah. Kemudian produsen memiliki anggaran biaya yang terbatas yang akan dialokasikan untuk membayar berbagai input yang digunakan. Nah, di sini optimalisasinya adalah menentukan kombinasi input-input variabel yang harus digunakan agar kita memproduksi secara optimum. Nah, ini ada fungsi produksinya. Jika sebelumnya fungsi produksinya hanya X saja, dan ini ada labor dan kapital. Q sama dengan fungsi labor dan kapital. Labor itu menggambarkan tenaga kerja, kapital adalah modal. Nah, budget cost constraint-nya adalah W kali L ditambah R kali K. Jadi, Q itu adalah kuantiti produksi, jumlah produksi, C adalah total cost, L adalah labor atau tenaga kerja yang digunakan, K adalah modal, kemudian W adalah gaji, upah tenaga kerja, upahnya. Upah tenaga kerja per unit, dan R adalah rata-rata of interest, jadi bunga kapital per unit. Nah, di sini ada equilibrium produsen secara matematik. Jadi titik keseimbangan produsen secara matematik ini adalah untuk menentukan produksi optimum dengan pendekatan matematik. Nah, menurut Lagrange, gabungkan kedua fungsi bersamaan dengan menambah koefisien Lagrange multiplier lambda. Kemudian kita tentukan turunan pertama terhadap semua variabel dan samakan diagonalnya. Di sini kan fungsinya tadi sama ya. Nah, di sini kita gabungkan. Nah, Q sama dengan fungsi kapital labor ditambah lambda dari si cost constraint tadi. Nah, kita turunkan dq per dl. Nah, dq per dl adalah fungsi L, di mana lambda kali W, karena W memiliki L. Kalau yang K adalah dq per dk sama dengan fungsi K kurang lambda, yang punya K adalah R sama dengan 0. Jadi fungsi L sama dengan lambda dikali W, fungsi K adalah lambda dikali R. Nah, fungsi dq per d lambda adalah yang ini kita turunkan semua. Kita keluarkan maksudnya ya. Oke, jadi fungsi L per K, finishnya adalah W per L. Nah, ini marginal produk L, ada marginal produk kapital. Jadi marginal ini maksudnya adalah tambahan produksi setiap kita menambah 1 unit tenaga kerja. Nah, kalau ini tambahan produksi ketika kita menambah 1 unit. Ini kapital maksudnya ya, kapital. Nah, ini adalah rumus syarat terjadinya keseimbangan produksi atau ketika produksi optimum. Nah, NPN itu adalah marginal product input N, PN adalah price dari input N. Nah, ini adalah kurva mirip dengan pertemuan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang ISO cost dan budget line. Nah, ini ada ISO quant dan ISO cost. Indifferent curve indifferent curve dan budget line. Nah, ini kita membahas tentang ISO quant dan ISO cost. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk menentukan keseimbangan produsen, pendekatan kurva kita pakai ISO quant dan ISO cost. IC dan IQ ya. Nah, fungsi produksi Q sama dengan fungsi kapital dan labor. Kita melihat pada ISO quant. Nah, ISO quant adalah NPL per NPK. Nah, cost constraint-nya adalah C sama dengan WL kali ditambah RK. Nah, di sini adalah weight per rate interest gitu ya.
Jadi fungsi si isoquant itu garis melengkung, isokos garis lurus. Nah, isoquant ini adalah kurva yang memperlihatkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel yang digunakan yang menghasilkan jumlah produksi yang sama. Artinya di sini sepanjang garis isoquant 1. Nah, isoquant 1 ini kita menggunakan input variabel yang hasil produksinya itu sama, ya. Meskipun kombinasi KL-nya itu berbeda-beda. Di titik A, di titik B, di titik D, ada titik Q, boleh di sini sepanjang garis isoquant ini. Jumlah produksinya sama. Begitu pula dengan isoquant 2 dan isoquant 3. Namun, jumlah produksi titik D, G, dan M tentu berbeda karena jumlah produksi yang jauh dari origin, ya, jauh dari origin, yang menjauh dari origin itu produksinya semakin besar. Nah, semakin mendekat dari titik origin itu produksinya semakin kecil, gitu ya. Oke, lanjut kita bahas tentang isokos. Nah, isokos ini adalah kurva yang memperlihatkan berbagai kemungkinan kombinasi K dan L ini ya dengan menggunakan total kos yang sama, biayanya sama. Ya. Biaya A, B, D, biaya yang dikeluarkan itu sama. F dan G biaya yang dikeluarkan sama, gitu ya. Begitu juga M dan N. Namun biaya yang dikeluarkan M dan N itu lebih besar daripada F dan G. Semakin jauh dari titik originnya kan di sini ya, semakin jauh dari titik origin, maka biaya yang digunakan kos itu lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini menggambarkan kurva produksi optimum. Optimum itu bagaimana? Nah, optimum itu adalah ketika dia persinggungan antara isokos dan isoquant. Ya, isoquant sama dengan isokos. Jadi persinggungan antara C aksen dan IQ. Gitu ya. Ini adalah kombinasi input K dan input L. Lanjut, nah ini kita akan membahas maksimum output approach dan cost minimum approach. Nah, maksimum dan cost minimum itu berbeda ya. Kita bahas maksimum dulu. Nah, maksimum di sini ada kombinasi input yang akan kita gunakan yaitu yang K dan input L. Nah, jadi ada isokos, isoquant 1, IQ 1, IQ 2, dan IQ 3. Nah, nilainya 2 ton, 3 ton, dan 5 ton. Nah, pada titik A, E, B, jika kita hanya memandang isokos. Jadi, sepanjang garis isokos C aksen, biaya yang kita keluarkan itu sama, gitu ya. Nah, biaya yang kita keluarkan itu sama. Kembali lagi. Nah, ini kalau isoquant itu kan dengan menghasilkan jumlah produksi. Kalau semakin jauh dari titik origin artinya jumlah produksinya semakin besar gitu ya. Nah, ini menggambarkan kemungkinan produksinya. Produksi di IQ 1 2 ton, IQ 2 3 ton, IQ 3 5 ton dengan biaya C aksen dengan biaya yang 2 juta. Di manakah maksimum output approach? Apakah di titik A dan B? Tentu tidak ya, karena di titik E ini produksinya lebih besar karena berada pada IQ 2, di mana produksi dengan biaya 2 juta kita bisa memproduksi total 3 ton. Sementara di titik A dan B kita hanya bisa memproduksi 2 ton saja. Begitu ya.
Nah, lanjut ke cost minimum approach. Nah, ini menggambarkan bahwa ada beberapa pilihan iso cost gitu ya. Pilihan iso cost. Sementara kita dihadapkan dengan isokuan 3 ton. Jadi dengan produksi 3 ton, apakah cost minimum kita berada pada titik E, titik A, D, atau F, gitu ya. Tentu jawabannya di sini adalah di titik E, yaitu persinggungan antara C2 dan C2 aksen. Maksudnya di sini adalah dengan skala produksi 3 ton, pilihan biaya yang kita pilih apakah dengan biaya 8 juta atau 5 juta. Nah, kalau cost minimum berarti kita ambil yang kecil ya, yang C2 aksen di titik E. Nah, kenapa tidak di titik F? Kan biayanya lebih kecil. Namun tidak ada kemungkinan produksi outputnya menyinggung di F. Jadi F tidak bisa dijadikan cost minimum ya, karena tidak terjadi persinggungan. Lalu bagaimana di titik A dan D? Nah, kalau di titik A dan D itu artinya adalah cost maksimum. Cost maksimum. Artinya dengan biaya 3 juta kita bisa memproduksi 3 ton. Nah, gitu ya. Nah, jadi sementara kita bisa menekan biaya produksi di angka 5 juta. Oke, lanjut. Ini ada expansion path. Jadi, kurva perluasan skala produksi. Di sini maksudnya adalah gambar yang ini ya, kurvanya yaitu produksi optimum mula-mula pada titik E1. E1 itu adalah persinggungan C1 aksen dengan IQ 1 di E1. Kemudian ketika produksi optimum akan naik ke E2. Jadi kalau naik ke E2 itu bukan di A atau B lagi. Tapi kalau produksi naik kan dicerminkan oleh IQ ya. Jadi kalau produksi naik geser ke kanan. Naik lagi geser ke kanan. Begitu seterusnya ya. Jadi dari E1 meningkat ke E2. Jika meningkat lagi lanjut. Nah, ini garis expansion path. Jadi jika dihubungkan titik-titik produksi yang optimum, maka berbagai macam perluasan skala produksi akan diperoleh expansion path gitu. Lanjut, ini adalah daerah produksi yang ekonomis. Economist region of production. Nah, di sini ada input K dan input L. Jadi, di sepanjang ruang lingkup upper red line sampai lower red line, nah, ini ya. Nah, ini adalah daerah produksi yang ekonomis. Di luarnya tidak ekonomis lagi, gitu ya. Jika produksi kita bergeser dari titik A ke B, nah, atau dari titik D ke F, dari titik G ke H. Artinya, produsen itu menambah input L, ditambahnya input L. Nah, sementara input K itu tetap. Nah, itu artinya tidak akan menaikkan produksi di titik A sama dengan B. Artinya tidak akan menaikkan produksi. Begitu pula dengan ketika si produsen menggeser dari titik M ke N, R ke S, V ke W dengan menambah input K dan L-nya tetap. Nah, artinya dengan menaikkan input K tadi itu tidak akan meningkatkan produksi. Oke, selesai sudah materi kita kali ini tentang teori produksi. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa di subscribe channel ini untuk mengikuti konten-konten materi kuliah ekonomi. Dan masih akan ada materi mata kuliah yang lain yang akan kita bahas di
channel YouTube ini. Terima kasih sudah subscribe. Salam mahasiswa, rajin belajar dan jangan pernah puas akan ilmu pengetahuan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.